Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi, NPM 2020020038, Program Studi Teknik Informatika STIMIK Handayani Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang internet mulai dari pengertian, sejarah, hingga manfaat dari internet. Internet atau Interconnected Network merupakan suatu teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan berbagai perangkat komputer di seluruh dunia dapat saling terhubung. Internet pertama kali dicetuskan pada 52 tahun silam oleh para peneliti di Universitas California, Los Angeles. Hingga saat ini internet menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari mendapatkan berita atau informasi, komunikasi jarak jauh, memesan makanan, tiket, bahkan bekerja, dan ini sekolah juga dapat dilakukan di rumah dengan adanya internet. Berbagai kemudahan yang kita rasakan sekarang ini tentu tidak ada begitu saja. Sepanjang sejarahnya, internet mengalami berbagai perkembangan. Tahun 1969, internet pertama kali dicetuskan. Pada Oktober 1969, terciptanya kata login. Proyek ini memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Suksesnya penelitian tersebut melahirkan proyek ARPANET. Proyek ini dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Sistem yang dinyatakan sebagai pendahulu internet tersebut semakin bertumbuh. Dari sebelumnya hanya menghubungkan 4 buah komputer, menjadi 13 komputer pada tahun 1970. Hingga pada tahun 1981 telah ada sekitar 231 komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET. Tahun 1971, surat elektronika pertama. Ray Tomlinson, seorang Amerika, pada tahun 1971 mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET dan mencetuskan simbol @ dalam alamat viral kita saat ini. Simbol @ digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Tahun 1983, komunikasi antar jaringan. Internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1983. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Tahun 1990 lahirnya WWW atau World Wide Web. WWW dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989 yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika SER, organisasi Eropa untuk riset nuklir. Ia mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Pada saat itu, SER memiliki ribuan karyawan dan semakin banyak dengan masuknya karyawan baru. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang mungkin berkaitan tetapi tidak diketahui karena penyimpanan yang berbeda tempat. Usulannya adalah sistem koneksi hypertext serta pencarian menggunakan kata kunci yang dihubungkan dengan informasi-informasi yang terkait. Pada tahun 1990, Robert Cai Liao dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website, serta protokol pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini kemudian disebarluaskan pada April tahun 1993 dan semakin populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November. Mosaic merupakan situs pencari atau search engine pertama. Kemudian mulailah bermunculan situs penyedia email bernama Yahoo dan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay pada tahun 1994. Sedangkan kemunculan Google terjadi pada tahun 1998. Tahun 2000-an, kemunculan jejaring sosial dan perangkat mobile. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003, hingga setahun kemudian Mark Zuckerberg menciptakan thefacebook.com yang awalnya ditujukan untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar. Pada tahun 2007, Apple mengguncang dunia dengan penemuan iPhone dan memulai tren ponsel pintar yang kita ketahui hari ini. Selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Faktanya, sejarah perkembangan internet melalui proses yang sangat panjang hingga seperti sekarang.
Kini perkembangan teknologi semakin maju dengan adanya jaringan internet yang bisa diakses dengan mudah. Mungkin banyak di antara kita yang tahu cara menggunakan internet, namun kita tidak tahu bagaimana sebenarnya cara kerja dari internet. Sebelum mengetahui cara kerja dari internet, kita harus memahami terlebih dahulu 3 komponen utama dari internet. Yang pertama, klien atau komponen pengakses internet. Klien ini dapat berupa komputer ataupun smartphone. Yang kedua, ISP atau Internet Service Provider sebagai komponen atau media perantara, misalnya Telkomsel dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, server atau komponen yang akan diakses, misalnya google.com, youtube.com, dan lain-lain. Untuk memahami bagaimana cara kerja dari internet, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana Anda dapat mengakses atau menonton video ini. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami satu konsep penting, yaitu konsep alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet, baik berupa komputer ataupun ponsel, diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal sebagai alamat IP atau Internet Protocol Address. Alamat IP ini berfungsi sebagai alamat pengiriman tempat informasi mencapai tujuannya. Penyedia layanan internet atau ISP akan memberikan alamat IP pada perangkat yang kita gunakan. Begitupun dengan server pada pusat data juga memiliki alamat IP. Namun sulit bagi kita untuk mengingat begitu banyak alamat IP, sehingga digunakanlah nama domain seperti youtube.com, google.com, dan lain-lain yang sesuai dengan alamat IP masing-masing. Untuk mengakses internet, kita selalu menggunakan nama domain dibanding dengan alamat IP yang kompleks. Lalu dari mana internet mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan permintaan nama domain? Dalam kasus ini, internet menggunakan DNS atau Domain Name Server, sebuah sistem yang menghubungkan domain dengan alamat IP. Baik, kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana Anda dapat menonton video ini? Misalnya Anda menggunakan sebuah komputer, kemudian memasukkan nama domain yaitu youtube.com. Selanjutnya, browser yang Anda gunakan mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Setelah mendapatkan alamat IP, browser yang digunakan akan meneruskan permintaan ke pusat data atau server. Dalam hal ini kita mengambil contoh server YouTube. Setelah server mendapatkan permintaan untuk mengakses situs web YouTube, aliran data akan dimulai. Data akan ditransfer dalam format digital melalui kabel serat optik atau lebih khusus lagi dalam bentuk gelombang cahaya. Data tersebut ditransfer hingga terhubung ke router. Kemudian sinyal cahaya akan diubah menjadi sinyal listrik. Kabel Ethernet yang menghubungkan komputer dengan router akan meneruskan sinyal listrik berupa data ke perangkat atau komputer yang digunakan. Namun jika Anda mengakses internet menggunakan seluler, sinyal akan disalurkan melalui kabel serat optik menuju menara seluler. Kemudian dari menara seluler, sinyal atau data akan sampai ke ponsel Anda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Secara umum, fungsi dari internet adalah untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Selain daripada itu, juga memberikan kemudahan-kemudahan lainnya kepada pengguna internet. Kemudahan-kemudahan atau manfaat ini diperoleh dari sejumlah fasilitas yang tersedia di internet. Adapun fasilitas internet yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna internet diantaranya yaitu World Wide Web atau WWW, di mana halaman web tersebut berisi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Lalu ada email yang berguna untuk kirim pesan. Lalu telnet untuk mengakses remote komputer yang terletak di tempat yang berbeda. Lalu ada file transfer protocol atau FTP, yakni untuk transfer file atau data. Fasilitas lain yakni chatting lewat berbagai aplikasi seperti WhatsApp ataupun Line. Di masa pandemi sekarang ini, keberadaan internet sangat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan melalui fasilitas-fasilitas yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun di balik semua itu juga terdapat banyak dampak negatif yang timbul akibat pengguna internet yang tidak bijak dalam menggunakannya. Berikut ini adalah beberapa dampak positif yang bisa didapatkan dari internet. Yang pertama, memudahkan pencarian informasi. Dampak positif dari internet yang bisa kita rasakan adalah kemudahan akses informasi yang dibutuhkan.
Berita atau informasi-informasi penting lainnya kini dapat diakses melalui website atau portal online. Selain itu, penyebarannya juga semakin dipermudah dengan keberadaan sosial media. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Sejak aplikasi WhatsApp dirilis pada tahun 2009, berbagai lapisan masyarakat mulai terbiasa memanfaatkan internet untuk mengirim pesan. Tak berselang lama, muncul aplikasi chatting lainnya untuk bersaing dengan WhatsApp seperti Line, KakaoTalk, WeChat, dan sebagainya. Belum selesai di situ, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram juga turut membuat fitur pesan pribadi. Yang ketiga, memudahkan transaksi bisnis. Kehadiran internet membuat transaksi dan proses belanja semakin mudah karena dapat dilakukan melalui internet. Selain proses pembelian, proses pembayaran pun dapat dilakukan melalui aplikasi dan website perbankan atau uang digital yang dikenal dengan istilah e-wallet. Kemudahan ini juga dirasakan oleh penjual produk online karena mereka tidak diwajibkan untuk memiliki toko fisik untuk menjual produk mereka. Tak hanya dari segi penjual dan pembeli, dampak positif keberadaan internet juga dirasakan oleh penyedia jasa antar barang. Selain memanfaatkan jasa logistik, kini tak sedikit pelaku bisnis online yang mengandalkan jasa antar dari layanan ojek online sebagai sarana pembelajaran. Di masa pandemi sekarang ini, internet menjadi sarana utama dalam mendukung kegiatan belajar mengajar secara formal. Proses pembelajaran dilakukan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi meeting seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan sejenisnya. Tak hanya sebatas itu, sebelum diterapkannya pembelajaran secara daring, internet telah dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran non-formal dan juga pendukung pembelajaran formal melalui berbagai platform seperti artikel blog atau website, media sosial, dan juga platform berbagi video seperti YouTube. Yang kelima, media untuk berkarya. Memamerkan atau memperlihatkan hasil karya tak lagi menggunakan cara yang sulit. Dengan adanya internet, kita dapat menggunakan berbagai platform digital untuk menampilkan hasil karya kita. Jika suka menulis, kita bisa menulis di blog atau website. Jika suka berbicara di depan umum, kita bisa membuat konten video dan mengunggahnya di YouTube. Tak hanya itu, berbagai media sosial lainnya juga dapat digunakan sebagai media untuk memperlihatkan hasil karya kita. Misalnya, seorang desainer grafis dapat mengunggah karya atau desain mereka di Pinterest atau Instagram dan dapat dilihat oleh publik. Contoh lainnya, seorang penyanyi atau pemain musik dapat mempublikasikan atau bahkan menjual karya mereka dalam bentuk video yang mungkin sudah sering kita temui di berbagai platform digital. Manfaat lainnya dari platform digital ini juga dimanfaatkan sebagian orang untuk mencari hiburan, baik berupa film, musik, ataupun komedi. Selain 5 dampak positif yang telah saya jelaskan sebelumnya, masih banyak dampak positif lainnya yang mungkin belum dirangkum dalam video ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama, penyebaran hoaks atau informasi yang tidak benar. Manusia seringkali mudah tergoda dengan informasi yang mencengangkan. Tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu, pengguna internet sering membagikan informasi kepada orang di sekitarnya. Namun hal ini akan menjadi masalah ketika informasi yang dibagikan ternyata tidak benar atau hoax. Tak sedikit orang yang tanpa berpikir panjang ingin segera memberitahu orang lain mengenai suatu informasi. Tanpa adanya penyaringan informasi yang mencukupi, akhirnya informasi yang tidak benar pun dapat tersebar dengan lebih mudah. Oleh karena itu, kita harus dapat memastikan apakah sebuah informasi sudah berdasarkan fakta atau tidak. Dampak terburuknya adalah kita dapat terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Dampak yang kedua yaitu penipuan dan aksi kejahatan. Kemudahan transaksi online juga diiringi dengan dampak negatif seperti penipuan dan aksi kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah phishing, yaitu sebuah website tiruan dengan tampilan website asli yang meminta username dan password untuk disalahgunakan. Dampak yang ketiga yaitu cyberbullying. Kehidupan sosial manusia masih belum terlepas dari perundungan atau bullying. Setelah informasi komunikasi lebih sering terjadi melalui internet, kegiatan bullying pun akhirnya merambah ke internet. Menurut penelitian Comparitage di tahun 2008, 59% anak remaja mengaku bahwa mereka masih mengalami cyberbullying. Hal ini masih menjadi salah satu dampak negatif internet yang cukup memprihatinkan. Dampak yang keempat, kecanduan.
Manusia saat ini menggunakan internet untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti untuk berkomunikasi, membaca berita, mencari hiburan, namun tak sedikit yang akhirnya ketagihan hingga menimbulkan depresi. Selain itu, kecanduan berlama-lama di internet juga dapat mengakibatkan tertundanya kegiatan-kegiatan lain dan membuat manusia bermalas-malasan. Jadi, manfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Dampak yang kelima, peretasan. Selain pencurian data dan penipuan, kemudahan yang ditawarkan internet juga dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan peretasan. Entah untuk mencuri data, iseng, atau sebagai salah satu tindakan protes terhadap pemerintah, banyak orang memanfaatkan internet untuk melakukan peretasan terutama website. Internet telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun tak hanya manfaat, internet juga dapat menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, manfaatkanlah internet dengan bijak dan jangan merugikan orang lain. Terima kasih. Alamat IP ini berfungsi sebagai alamat pengiriman tempat. Selanjutnya, browser yang Anda gunakan akan mengirimkan permintaan ke server DNS. Setiap perangkat yang terhubung ke internet baik angka yang dikenal sebagai alamat IP atau Internet Protocol Address. IP atau IP? Berikut ini adalah beberapa dampak positif yang bisa didapatkan dari internet. Mungkin banyak di antara kita yang tahu cara menggunakan internet namun tidak tahu bagaimana sebenarnya cara internet. Pada tahun 1971,